dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, syukurillah. Hasanah Islam TV didahului dengan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, dilantunkan oleh Hajah Masti Alistaluhu MA. Beliau adalah juara MTQ antarbangsa di Kuala Lumpur di tahun 2016. Dan luar biasa sekali tadi ayat yang dibacakan beliau terkait dengan bagaimana mulianya Al-Quran diturunkan pula di bulan yang mulia, yakni di bulan suci Al-Quran. Setelah kita ketahui bahwa nuzul Quran yakni peristiwa turunnya wahyu pertama, Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang mulia, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Dan pastinya nuzul Quran ini kita semua tahu menjadi momentum yang bisa sekali seyogyanya kita bisa memanfaatkan diri untuk bisa merefleksikan kembali sejauh mana kita mencintai dan memuliakan Al-Quran
dan juga Rasulnya serta Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang insyaallah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahasnya terkait dengan nuzul Quran kita kali ini sudah hadir guru kita di sini, yakni Al-Mukarram Profesor Nazaruddin Uman. Assalamualaikum Prof. Syukran jazilan bi hudurikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Dan juga setelah hadir di sini juga Ibu Nyai Hajah Daerah Badriah Fayumi LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, beliau adalah Ketua Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Saya izinkan mau ke Prof dulu. Izin saya bertanya terkait dengan nuzul Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu mulianya Al-Qur'an ini diturunkan di waktu yang istimewa, Prof. Saking istimewanya ini Al-Qur'an tidak diturunkan di waktu kecuali waktu yang istimewa melalui malaikat Jibril yang istimewa kepada Rasulullah, umat manusia yang mulia dan istimewa. Siapapun juga yang membaca dan juga nanti mengamalkan isi Quran ini akan menjadi hamba Allah yang insya Allah menjadi mulia pula. Prof, sebegitu pentingkah nuzul Quran ini sebagai tonggak sejarah dalam Islam ini, Prof? Tafadhol. Iya, turunnya Al-Quran itu adalah rahmat. Bukan saja untuk umat Islam, tapi semua umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa rahmatan. Jadi bukan hudal lil mu'minin, hudal lil muslimin, tapi hudal linnas. Nas itu semua anak cucu Adam itu. Apapun agamanya, etniknya, jenis kelaminnya, warga negaranya, itu seharusnya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi positif, cerdas di dalam rangka meningkatkan martabat kemanusiaannya. Sebetulnya Al-Quran itu bagian daripada wahyu. Wahyu itu kita kenal adalah kitab suci yang Allah turunkan dan banyak jenis wahyu. Semua nabi itu punya wahyunya masing-masing, ya kan? Taurat turun kepada Nabi Musa, itu wahyu. Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam, itu juga wahyu. Al-Quran adalah wahyu juga, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya wahyu itu sebetulnya melalui proses tahapan-tahapan. Kita misalnya bicara tentang Al-Quran, nuzulul Quran itu 2 kali turun, ya kan. Turun pertama dari kalamuz dzati, dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, itu melalui proses al-inzal. Al-inzal itu turun sekaligus. Jadi suatu paket itu, ya, itu namanya al-inzal, turun paketnya. Sedangkan dari Lauhul Mahfuz turun kepada Nabi Muhammad diturunkan oleh Jibril itu melalui proses yang bertahap selama 23 tahun. Itu melalui proses at-tanzil. Jadi at-tanzil itu turun secara bertahap. Al-inzal turun secara sekaligus. Dari Allah transit ke harddisk raksasa, super raksasa, ya. Allah itu artinya harddisk, ya. Al-Mahfuz itu terpelihara. Jadi harddisk yang sangat terpelihara di situ. Nah, kemudian dari situlah nanti Jibril menyicil sesuai dengan konteksnya. Lauhul Mahfuz itu utuh itu. Kalau kita mau lihat Al-Quran itu kira-kira bayangannya seperti mushaf Al-Quran sekarang ini, kan. Diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah paketnya yang melalui proses inzal, turun sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lalu Jibril menurunkan Al-Quran itu selama 23 tahun yang diawali dengan surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan nanti terakhir turunnya itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu urutan turunnya, tetapi setelah kalau kita di komputer kan data-data itu diacak. Kita klik undo. Di pojok atas itu kan undo, maka itu akan diedit Quran itu persis seperti apa yang di Lauhul Mahfuz. Maka Al-Quran yang ada sekarang ini diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, itulah aslinya Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Nah, nuzulul Quran ini penting untuk kita peringati, ya. Penting juga untuk kita pelajari bahwa
itu ada proses sosiologi sebetulnya. Kenapa waktu Nabi di Mekah, ayat-ayat yang dipilih Jibril untuk turun pertama itu adalah ayat yang mempersiapkan pangkalan pendaratannya hukum-hukum itu. Jadi sifatnya akidah. Jadi yang turun di Mekah itu ayat-ayat akidah. Ciri-cirinya ayat yang turun di Mekah itu ya ayyuhan nas, dan pada umumnya menggunakan Rabbun, tidak menggunakan Allah. Kata-kata Allah itu nanti lebih banyak turun di Madinah. Misalnya iqra bismi rabbik, tidak dikatakan iqra bismillah, ya kan? Sabbih isma rabbik, tidak dikatakan sabbih ismallah. Tapi kata-kata Allah itu turunnya di Madinah. Ayat-ayat hukum itu turunnya di Madinah. Rukun Islam itu pada umumnya turunnya di Madinah. Jadi pangkalan pendaratannya dulu disiapkan, baru turunlah hukumnya. Apa jadinya kalau tidak siap pangkalan pendaratannya, diturunkan hukumnya, pasti susah untuk diamalkan, ya kan. Nah, itulah perlunya kita membahas nuzulul Quran. Syukur jazilan Prof, terkait dengan nuzulul Quran dan turunnya ayat pertama, wahyu pertama Al-Quran ini, nanti kita akan bahas usia jeda berikut, khususnya bila kita korelasikan dengan eksistensi perempuan dalam Islam. Nanti akan dijawab oleh Ibu Nyai Dera Badriah Fayumi. Syukran jazilan Ibunya, dan pemirsa kita akan kembali usia jeda berikut. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, dan masih bersama Hamna Al-Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar serta Nyai Hajah Badriah Fayumi. Bu Nyai, terkait dengan nuzul Quran ini yang kita ketahui sebagai wahyu pertama dari Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW, bila kita kaitkan dengan eksistensi perempuan saat itu, kita tidak bisa meninggalkan sosok Sayyidatina Khadijah. Bagaimana Bu Nyai untuk merefleksikan hal ini dalam Islam? Iya, betul sekali. Bahwa peristiwa nuzulul Quran, turun Al-Quran pertama kali yang sekaligus menandakan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak saat itu perempuan ada dan berperan. Ada di dalam proses sejarah nuzulul Quran itu sendiri, dan ada di dalam proses mengimani ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasulullah. Dan tidak hanya itu, dalam sejarah Islam awal sekali, perempuan juga menunjukkan dedikasi dan bahkan pengorbanannya. Nah, saya akan jelaskan secara singkat ketiga hal ini. Jadi tidak sekedar ada, tetapi berperan penting. Kalau kita melihat peristiwa nuzulul Quran sendiri, ada 3 figur sentral sebetulnya. Yang pertama malaikat Jibril yang membawa wahyu, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu, dan yang ketiga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang meyakinkan Rasulullah bahwa yang diterimanya itu adalah betul-betul wahyu, bukan halusinasi. Pada saat Rasulullah sendiri merasa ragu, merasa takut, dan bahkan beliau minta diselimuti, saking dahsyatnya pengalaman itu. Beliau sudah lama bertahanus di Gua Hira, tetapi menerima wahyu pertama itu kan bukan sesuatu yang dipersiapkan, sehingga beliau tetap merasa kekagetan yang luar biasa. Dan Khadijahlah sosok yang meyakinkan bahwa yang diterima itu bukan halusinasi, bukan kebohongan, tetapi itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, Khadijah adalah orang yang pertama kali menyatakan keimanannya sebelum yang lain beriman.
Jadi kalau dalam sejarah kita mengenal yang pertama kali beriman dari anak-anak Sayyidina Ali, dari perempuan Ummul Mukminin Khadijah, kemudian dari sahabat orang dewasa sahabat Abu Bakar. Yang paling pertama dari semuanya itu adalah Ibu Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sendiri merasa ragu akan wahyu pertama itu. Dan pada babak sejarah ini kita melihat betapa cerdasnya Ibu Khadijah. Pada sosok beliau terkumpul kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional sekaligus. Ketika Nabi sedemikian syok, maka Ibu Khadijah lah yang meyakinkan, demi Allah Tuhan tidak akan menghinakanmu. Engkau, aku bersaksi, karena beliau panjang bersama Nabi, aku bersaksi, aku membersamaimu bahwa engkau adalah orang yang ahli silaturahim, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang selalu ada ketika orang-orang susah sedang mencari pertolongan, orang yang selalu berada mau membela dan bahkan berkorban untuk orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jadi dengan kesaksianku dan kehidupanku bersamamu, kira-kira seperti itu, maka aku yakin seyakin-yakinnya bahwa yang kau terima ini benar-benar wahyu. Jadi jangan ragu suamiku, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi beliau satu lagi, tidak cukup beliau hanya bertestimoni secara subjektif. Beliau penting untuk meyakinkan Rasulullah mendapatkan legitimasi secara ilmiah dari orang yang memiliki otoritas kitab suci. Maka kemudian Ibunda Khadijah mengajak Rasulullah ketemu kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang alim, yang soleh, dan menceritakan peristiwa itu. Dan kemudian Waraqah memberikan kesaksiannya bahwa ini adalah namus yang turun juga kepada Nabi Musa. Suamimu adalah nabi, nanti dia akan ada kaumnya yang menyakiti, nanti dia akan diusir, dan kalau aku masih hidup aku akan menjadi pendukungnya. Tetapi kemudian Waraqah bin Naufal yang soleh ini tidak lama kemudian wafat. Jadi kita melihat perempuan di masa sejak Islam turun ada dan berperan penting, mengimani, meyakinkan Nabi yang ragu. Dan dalam babak yang lain kita mengenal nama Sumayyah, ibunda dari sahabat Yasir, beliau dari kalangan budak. Beliau adalah juga syahidah yang pertama kali. Jadi orang yang mati syahid untuk mempertahankan keislaman itu adalah juga perempuan. Jadi sejarah Islam sejak awal tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan, peran, dan sekaligus pengorbanan perempuan. Baik. Eksistensi dan dukungan dari peran wanita, khususnya Sayyidatina Khadijah dan yang lain tadi, begitu besar kepada Al-Quran. Namun dalam Al-Quran sendiri seperti apa penghargaan terhadap kaum perempuan? Sangat banyak. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu yang menjadi pahlawan luar biasa ya untuk perempuan. Saya bisa sebutkan beberapa misalnya. Yang pertama, sebelum Al-Quran turun, perempuan dianggap makhluk yang bebas dimatikan semena-mena. Begitu Al-Quran turun, maka Al-Quran mengakui dan melindungi eksistensi kemanusiaan perempuan. Jangan dibunuh. Orang jahiliyah ketika ada bayi perempuan yang lahir dibunuh, begitu Al-Quran turun langsung praktek itu dilarang. Dan Sayyidina Umar pernah menangis karena dulu pernah membunuh anak perempuannya sebelum beliau diberikan hidayah masuk Islam. Yang kedua, dengan Al-Quran turun, perempuan diakui setara di hadapan Allah. Dari tadinya itu dianggap manusia kelas 2, dianggap manusia jelmaan iblis, ini diangkat derajatnya menjadi setara di hadapan Allah, seperti dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum.
Tidak ada di antara suku-suku yang paling mulia, laki-laki dan perempuan juga tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah. Yang membedakan kemuliaannya adalah ketakwaannya. Nah, kesetaraan itu juga ada juga di dalam status perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ard. Maka sebagai hamba Allah, ketika laki-laki mendapatkan pahala, perempuan juga sama. Laki-laki berdosa mendapatkan azab, perempuan juga sama. Laki-laki wajib beramar ma'ruf nahi mungkar, perempuan juga sama. Sebagaimana disampaikan dalam surah At-Taubah ayat 71 dan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Yang ketiga, Al-Quran juga memberikan perlindungan hak dan jaminan hak dari yang sebelumnya tidak ada. Contoh misalnya hak waris. Sebelum Al-Quran turun, perempuan itu menjadi benda yang diwariskan. Boro-boro dia bisa mewariskan. Setelah Al-Quran turun, perempuan bisa mewarisi, bisa mewariskan. Nah, kalau kita bahas panjang, tapi poinnya adalah bahwa ada pengakuan menjadi pewaris dan bisa mewarisi. Ini subhanallah sangat luar biasa. Begitu juga hak-haknya yang lain. Hak untuk bisa beribadah, masuk ke masjid. Wah, sebelumnya itu perempuan dianggap membawa najis, membawa sial, tidak boleh masuk ke tempat suci. Tetapi Islam datang, boleh perempuan masuk ke masjid. Kemudian yang berikutnya, perempuan juga mendapatkan perlindungan dari perlakuan semena-mena, dari kezoliman, baik yang dilakukan di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Sebelum Islam datang, laki-laki bebas menceraikan perempuan semau-maunya sampai 100 kali, kawin cerai, nanti mau iddah baru dirujuk kembali untuk menyakiti perempuan, adol istilahnya. Begitu juga ketika sebelum Islam, laki-laki boleh kawin dengan siapa saja, poligami tak terbatas. Nah, dengan Al-Quran turun, maka dengan sangat jelas tolak maksimal hanya 3 kali. Dan prinsip dalam perkawinan dalam Islam yang utama adalah monogami. Poligami itu pintu darurat dan dengan pembatasan yang sangat luar biasa, itu pun maksimal 4 dari yang tadinya tak terbatas. Nah, banyak sekali perempuan disebutkan di dalam contoh-contoh yang bagus-bagus. Siti Maryam, Siti Asia, kemudian juga ada Ratu Balkis. Itu bagus-bagus sebagai inspirasi. Banyak juga ayat-ayat tentang Al-Quran dalam berbagai tema, dan banyak juga surat yang sangat berwajah perempuan. Bahkan ada surah yang namanya surah An-Nisa. Ada surah yang banyak berisi tentang perempuan. Ada surah An-Nur, ada surah Al-Ahzab, ada surah At-Tahrim. Nah, itu luar biasa penghargaan dan pemuliaan Al-Quran terhadap perempuan. Maka Al-Quran menjadi rahmatun lin nisa. Masya Allah. Taib. Sekian jajalan Bu Hajah Badriah Fayumi sudah mengingatkan kita bahwa memang peran penting wanita dalam turunnya Al-Quran sebagai tonggak sejarah Islam, juga penghargaan Al-Quran dalam keberadaan wanita itu sangat-sangat dimuliakan. Terima kasih telah memberikan perspektif yang begitu mendalam bahwa kandungan Al-Quran ternyata begitu memuliakan para wanita, khususnya muslimah di dunia ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Prof. Nasruddin Umar serta Bu Nyai Hajah Badriah Fayumi LCMA. Dan kami masih membahas bagaimana Nuzul Quran begitu peran pentingnya dalam tonggak sejarah Islam. Tadi kita dibahas begitu gamblang terkait bagaimana peran penting dari sosok wanita Sayyidatina Khadijah dan juga Al-Quran memuliakan para wanita dalam Islam. Prof, terkait dengan Nuzul Quran itu sendiri, kita tahu bahwa ini adalah wahyu ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Apakah ini juga menandai pengangkatan Nabiullah Muhammad sebagai Rasulullah? Dan kenapa jika ini tanda bahwa menandai Nabi diangkat sebagai Rasulullah,
di umur yang ke-40. Apakah ini menandai kematangan usia untuk menjadi seorang pemimpin agama yang besar? Tafadhal, Prof. Iya, ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu Iqra. Perintah untuk membaca untuk orang yang berumur 40 tahun ya. Jadi long life education itu sebetulnya diperkenalkan pertama oleh Islam. Jadi pedagogik itu ilmu mendidik anak sekarang digugat bahwa itu enggak benar. Bahwa hak untuk memperoleh pendidikan itu bukan hanya anak kecil tapi pendidikan seumur hidup. Long life education itulah. Ya, andragogi, pendidikan seumur hidup. Dan itulah yang dilakukan Al-Quran. Mendidik, mengajak Nabi Muhammad SAW untuk membaca ketika berumur 40 tahun. Nah kalau di Indonesia 40 tahun itu kan sudah jadi dosen itu ya. Nah tetapi itulah, jangan pernah berhenti belajar. Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin pertanyaan pertama yang perlu kita jawab di sini adalah mengapa Iqra? Bukankah Rasulullah itu digambarkan sebagai buta huruf? Kemudian sekalipun tidak buta huruf, Al-Quran itu kan turun di malam hari, di Gua Hira, ya, tidak ada lampu, tidak ada mushaf Al-Quran, buta huruf lagi. Iqra. Jadi Nabi bingung. Tiba-tiba Jibril datang, Iqra. Ya, bacalah. Nabi tidak pernah menyaksikan pemandangan seperti ini, walaupun sebetulnya Nabi itu 6 tahun lamanya turun naik ke Gua Hira. Tapi tahun ke-6 itu diwisuda oleh Jibril dengan tampak Jibril itu menggunakan jubah putih, menyerupakan diri dengan manusia, pemuda tampan ya. Kemudian mendekap Rasulullah, Iqra. Nabi menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Saya bukan pembaca kitab." Ya, kata qara pada masa Nabi turun itu, qara itu membaca kitab suci. Semantiknya seperti itu. Kalau membaca syair, membaca buku-buku dagang itu bukan qara. Jadi qara itu adalah peruntukannya membaca kitab suci. Padanannya dengan katabah, menulis tulisan kitab suci, Alkitab itu kitab suci. Nah, memang tidak pernah ada kitab suci yang turun di Mekah. Yang turunnya kitab suci itu adanya di Yerusalem. Di situ ada Taurat, di situ ada Injil, di situ ada Zabur. Di Mekah memang tidak pernah ada kitab suci. Yang ada di Mekah itu syair. Maka itu talayat sulu, membaca syair itu tala. Kemudian menulis itu khat, menulis ya kan. Nah inilah yang kita kembangkan ya sekarang ini, bahwa hati-hati. Jangan sampai kita nanti membuta hurufkan Nabi yang super cerdas. Betulkan Nabi buta huruf? Nah, hanya karena merujuk kepada ayat tadi, anak ummi. Ummi itu di dalam bahasa Hebrew itu artinya native. Native itu artinya pribumi. Saya pribumi, saya tidak pernah menemukan kitab suci di sini. I'm native speaker. Saya adalah, misalnya kan ada guru bahasa Inggris ya, itu native speaker, penutur asli. Ada native speaker orang Arab di sini, yaitu mengajar bahasa Arab, itu native speaker. Artinya penutur asli. Jadi kenapa Iqra pada waktu itu? Ya bacalah. Nah kalau kita lihat sejarahnya, memang kalau menurut Profesor Hull, setiap 600 tahun itu selalu terjadi pergumulan antara agama dan ilmu pengetahuan. Abad ke-6 sebelum Masehi, di situ ada Plato, Socrates, Thales, Anaximenes, siapa lagi, Demokritos dan seterusnya. Sampai abad 1 Masehi itu zamannya filsafat di situ itu. Baca pokoknya penelitian itu luar biasa. Tapi abad 1 sampai abad ke-6 Masehi itu tidak ada tradisi baca di situ itu. Kenapa? Otoritas kebenaran itu diambil alih oleh gereja dengan kaisar. Jadi kaisar dan gereja penentu otoritas kebenaran pada waktu itu. Inilah oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen dianggap zaman kegelapan. Ya, zaman kegelapan itu kenapa? Karena
Tidak ada kreativitas masyarakat. Orang takut berpikir. Siapa tahu pemikirannya berbeda dengan pendapatnya gereja atau raja, itu malapetaka. Ya, kita akan pernah mendengar sejarahnya Galileo kan. Temuannya Galileo itu bertentangan dengan pendapatnya gereja dan kaisar. Maka apa yang terjadi? Galileo-nya dihukum mati. Laboratoriumnya dibakar ya kan. Nah jadi tidak ada tokoh ilmuwan yang lahir abad pertama sampai abad ke-6 Masehi. Tapi abad 6 sebelum Masehi, zamannya filsafat itu hebat sekali di situ. Platonya itu ya. Nah makanya itu Iqra turun pertama karena orang nggak pernah membaca, takut melakukan penelitian istiqra ya kan. Jadi bacanya di situ Iqra bismi rabbik. Nah ini menarik untuk kita kaji. Kenapa harus ada bismi rabbik? Iqra bismi rabbik. Plato pada zaman itu hanya Iqra, tidak ada Tuhannya kan. Abad 1 sampai 6 Masehi hanya bismi rabbik tapi nggak ada Iqra-nya. Sedangkan Al-Quran pertama Tuhan turunkan Iqra bismi rabbik. Jadi ada dua-duanya. Ada ilmu pengetahuan simbolnya Iqra, ada bismi rabbik simbolnya agama ya kan. Jadi pertautan, persandingan antara agama dengan ilmu pengetahuan itu terjadi pada masa Nabi. Dan sejarah membuktikan menurut Profesor Hull dalam bukunya sangat penting itu History and Philosophy of Sciences, guru besar ilmu sejarah di Harvard University mengatakan bahwa tidak pernah terjadi sepanjang masa dunia ini bersanding antara agama dan ilmu pengetahuan selain abad ke-6 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Itulah zamannya Rasulullah, itulah zamannya Iqra. Jadi Iqra tanpa bismi rabbik itu Plato dan CS-nya. Bismi rabbik tanpa Iqra itulah zamannya abad ke-8 di kekristenan dan pada waktu itu. Tapi abad Iqra bismi rabbik bersanding ilmu pengetahuan dengan agama, itulah zamannya Nabi. Sampai abad ke-13. Ada abad kebangkitan sekarang ini, abad ke-19 sampai sekarang ini, abad Iqra bismi rabbik ini akan kembali lagi. Dan terbukti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, buku yang paling cepat laris di Amerika dan di Eropa sekarang, penerbitan yang paling tidak ada tandingannya sekarang ini adalah Al-Quran. Oplah penjualan Al-Quran itu kayak pisang goreng tuh. Baik yang benci terhadap Quran beli maupun yang cinta terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena terutama dalam era artificial intelligence sekarang ini, orang rajin membaca Quran. Karena semakin canggih teknologi itu, semakin terbongkar rahasianya Al-Quran. Inilah Al-Quran. Al-Quran betul-betul kitab akhir zaman. Al-Quran mampu memberikan kepuasan luar biasa pada masa primitif turunnya Al-Quran. Tapi juga Al-Quran mampu memberikan kepuasan intelektual luar biasa dalam zaman artificial intelligence, kecerdasan buatan sekarang ini kan. Jadi rupanya Al-Quran itu tidak ada satu halaman pun yang tidak berisi dengan sains. Maka itu Quran ini kenapa terlambat kita fahami? Kenapa bukan dari dulu kita preteli Al-Quran ini? Sekian lama Al-Quran kita nganggurin ini. Jadi sekarang ini tiada hari tanpa produk yang bersumber dari Al-Quran. Mau bicara tentang kimia, fisika, biologi, astronomi, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan Quran ini dianggap sebagai kitab sains. Memang ada kelemahannya kalau kita mengatakan ini kitab sains ya. Tetapi faktanya di Amerika dan di Eropa, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab sains. Banyak sekali pernyataan-pernyataan Al-Quran yang sekarang ini paralel dengan artificial intelligence. Contoh kita berpuasa sekarang ini kan. Kenapa kok dianjurkan puasa? Nah kita lihat pemenang hadiah Nobel kemarin tahun 2022 ya di Tokyo, 2 orang tuh. Ya, ternyata kalau kita berpuasa itu sel-sel mati itu pun juga ya, sel-sel dalam manusia itu yang jumlahnya triliun itu juga puasa. Lapar juga rupanya sel-sel itu. Dan karena kita puasa tidak ada asupan yang masuk, maka yang terpaksa dia makan itu adalah sel-sel yang sudah mati. Sel-sel yang sudah mati itu kan sampah-sampah biologis yang bisa mendatangkan banyak penyakit. Jadi terjadi pembersihan sel-sel mati oleh sel yang masih hidup kalau kita sedang berpuasa.
Apa kesimpulannya pemenang hadiah Nobel Jepang itu? Siapapun yang ingin sehat, maka silahkan berpuasa. Persis kesimpulannya Nabi kan, sumu tasihun, berpuasalah kalau kalian ingin sehat. Makasih. Baik, sekian jazilan Prof dan juga Ibu Nyai Badriah terkait dengan bagaimana kita memaknai nuzulul Quran ini dalam perkembangan Islam, khususnya zaman yang penuh kecerahan ini dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, syukuran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdan Kafi dan juga Prof. Nasaruddin serta Bu Nyai Badriah Fayumi. Bu Nyai tadi sudah digarisbawahi oleh Prof bahwa Al-Quran dan Islam ini datang yukhrijunahum minan dhulumati ilan nur, membawa dari zaman kegelapan ke zaman penuh kecerahan ini. Khususnya bagi ilmu pengetahuan, banyak sekali tadi disinggung oleh Prof, banyak ulama-ulama yang lahir. Dari Bu Nyai sendiri, apakah mencatat ada juga ilmuwan-ilmuwan saintis Islam yang dari kalangan perempuan saat itu? Tafadhal. Iya, iya. Sejak Rasulullah ada, perempuan sudah diberikan hak dan ruang yang sama untuk bisa mengakses ilmu dan sekaligus untuk menyampaikan ilmu. Karena itu kita mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau penyampai hadis termasuk nomor 4 dari 7 penyampai hadis terbanyak. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sifatnya eksklusif yang tidak bisa disampaikan oleh siapapun kecuali oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau tidak hanya ahli hadis, tetapi beliau juga seorang yang sangat cerdas, ahli fikih, ahli sastra. Nah, jadi perempuan pada zaman Rasulullah dan zaman-zaman awal Islam itu memang memiliki keilmuan yang luar biasa. Iqra bismi rabbik tadi itu nyambung antara ilmu dan kemudian juga spiritualitasnya. Begitu juga bahkan aktivitas sosialnya. Misalnya kita kenal misalnya ada Nusaybah binti Ka'ab yang menjadi pahlawan melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Nah, cucu Rasulullah. Nah, ketika kita bicara pengumpulan Al-Quran, kita juga jangan lupakan Hafsah binti Umar. Beliau yang menyimpan itu dan beliau seorang hafizah yang mutqinah gitu. Kemudian cucu Rasulullah yang namanya Sukainah. Nah, ada juga ketika kita bicara sufi, kita ada Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, itu perempuan-perempuan di zaman-zaman keemasan Islam itu sangat luar biasa. Nah, spirit ini penting untuk kita ambil ya, kita teladani terkait dengan nuzulul Quran. Yang pertama dari peristiwanya sendiri. Dari peristiwanya sendiri ada perempuan di sana. Dan perempuan di sana Ibu Khadijah bukan sekedar perempuan, tapi perempuan yang cerdas, intelektual, spiritual, emosional dan sekaligus sosial. Begitulah idealnya perempuan terinspirasi dari nuzulul Quran ini. Kemudian dari ayat pertama yang turun tadi telah disampaikan dengan sedemikian luar biasa oleh Prof. Nasaruddin Umar. Ini juga mengajak, dan ajakan ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan. Dan Rasulullah itu banyak mematahkan stigma atau stereotip yang negatif tentang perempuan dengan hadirnya Islam. Nah, termasuk juga ketika pada saat itu orang menganggap perempuan itu nggak pantas masuk masjid. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan melarang perempuan masuk masjid. Prof. Nasaruddin, pada pagi hari ini kita malah bisa bersama-sama duduk di sini. Dan itu Rasulullah telah sampaikan. Rasulullah telah memberikan waktu secara khusus juga kepada kaum perempuan untuk ngaji. Kaum laki-laki ada bersama dengan laki-laki ada, tapi khusus perempuan juga ada. Artinya sejak awal perempuan dalam Islam itu memang harus berilmu, harus mengambil spirit dari Iqra bismi rabbik itu tadi. Bismi rabbik alladzi khalaqal insana min alaq, berpikir tentang penciptaan dirinya.
Kemudian juga harus belajar dengan al-qalam, gitu ya, tulisan. Dan tidak hanya itu, laki-laki dan perempuan dengan ayat pertama ini tidak cukup hanya kita itu menjadi reproduksi pengetahuan saja, ilmu kita serap terus kemudian kita sampaikan itu lagi, tetapi kita juga harus melakukan inovasi-inovasi untuk bisa menghasilkan dan memproduksi ilmu-ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat dan tentu sesuai dengan kebutuhan zaman. Itu sebagaimana disebutkan dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Manusia harus menjadi mulia, laki-laki perempuan harus menjadi mulia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajari manusia apa-apa yang belum tahu. Artinya manusia juga harus memantaskan dirinya untuk bisa diajari oleh Allah hal-hal yang tidak tahu, sehingga manusia harus terus meningkatkan rasa ingin tahunya, semangat belajarnya, semangat melakukan penelitian, semangat melakukan riset, kemudian membaca alam semesta, dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Baik, Prof dan juga Bu Nyai Badriah, terkait dengan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sinkronnya antara ilmu pengetahuan dan spiritual tadi, Prof. Bila kita maknai dan kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini yang lebih bisa berkenaan dengan kehidupan saat ini, seperti apa, Prof? Bila kita ijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Iya, menarik untuk kita kaji ya. Kenapa Tuhan menggunakan Iqra bismi rabbik? Kenapa enggak bismi rabbik Iqra? Jadi lebih induktif pendekatannya kan. Iqra induktif ya. Kalau bismi rabbik itu udah deduktif. Jadi ini baru terasa sekarang manfaatnya itu, hikmahnya itu ya, bahwa dalam memperkenalkan agama itu perlu juga melakukan pendekatan induktif. Jangan sedikit-sedikit ayat, sedikit-sedikit hadis. Jadi kita juga perlu memperkenalkan juga kondisi real objektif lapangan itu. Maka itu Iqra bismi rabbik. Jadi seolah-olah Al-Quran itu konfirmasi terhadap temuan-temuan sains. Iqra, tapi harus bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik itu nanti takutnya nanti akan lahir monster. Tapi bismi rabbik tanpa Iqra itu nanti apa yang akan terjadi ya lumpuh lah, tidak ada kemajuan. Prof dan juga Bu Nyai Dr. Badriah, singkat saja di penghujung segmen ini sekaligus closing statement 2 menit, Bu. Ibrah apa dari nuzulul Quran kaitannya dengan wanita ini? Selain tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Nazar begitu sangat luas ya tentang ilmu pengetahuan tentang perempuan, saya ingin menambahkan satu lagi dari proses terjadinya nuzulul Quran itu sendiri yang diawali dengan tahanusnya Rasulullah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, itu manusia memang penting untuk melakukan refleksi, penting untuk melakukan kontemplasi. Dan disitulah manusia bisa menemukan kesejatian diri, kesejatian hidup. Dan ini juga jalan-jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para wali. Apalagi di zaman yang modern sekarang ini, kita penting untuk melakukan refleksi itu. Dan dengan membaca Al-Quran, itu sebetulnya meskipun kita di tengah keramaian, kita sedang diajak untuk berefleksi itu. Apalagi kalau dibaca sendiri, kemudian dengan tadabbur, kemudian dengan merenungkan yang mendalam, insya Allah kita juga bisa mengambil spirit dari nuzulul Quran. Ada kontemplasi dan refleksi di sana. Masya Allah. Kita bertahanus nggak harus di Gua Hiro ya Bu ya. Di saat ini zaman sekarang, apalagi di bulan suci Ramadan, bisa bertahanus dengan cara itikaf di masjid, qiraatul Quran dan lainnya. Syukran jazilan Prof. Nasaruddin dan juga Bu Nyai Badriah Fayum LC telah berbagi perspektifnya, khususnya terkait dengan bagaimana kedalaman makna dari nuzul Quran ini bagi kita umat muslim. Semoga menambah keimanan dan keislaman kita, khususnya meningkatkan kualitas kita di bulan suci Ramadan ini. Saya Hamdan Al-Kafi undur diri. Saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.